warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberi nikmat yang banyak. Pada kesempatan kali ini, saya, Bapak Lukman Hakim, ingin menjelaskan proses mencapai sukses, husnul khotimah dan surga atau SHS, dan mencapai masyarakat yang makmur, indah, dan islami atau Mahdi. Tentu kita semua ingin mencapai keduanya itu. Dan keduanya tidak bisa dicapai secara instan. Tetapi harus melalui satu proses yang panjang. Nah, karena itu pada kesempatan ini, para sahabat, mari kita saksikan proses mencapainya seperti apa. Para sahabat, kita lihat di sini proses mencapai sukses, husnul khatimah, surga atau SHS, dan masyarakat makmur, indah, islami atau Mahdi. Para sahabat, kita semua harus berproses. Melalui proses inilah kita setahap demi setahap berusaha untuk mencapainya. Yang pertama kali untuk mencapai proses ini adalah menjadi seorang muslim. Untuk menjadi seorang muslim, kita perlu bersahadat atau wajib bersahadat, yaitu mengesahkan Allah dan mengikuti Muhammad Rasulullah. Kita benar-benar jiwa kita masuk ke dalam Islam secara penuh, dan kita memahami apa kewajiban kita, apa yang harus dilakukan, bagaimana tanggung jawab kita seorang muslim, dan itu harus dipelajari. Nah, setelah dipelajari syahadat dan dilakukan, kemudian kita benar-benar menjadi seorang muslim yang benar, yang sungguh-sungguh. Nah, kita selanjutnya melaksanakan sholat. Para sahabat, pada saat kita melaksanakan sholat, di dalam sholat itu ada yang namanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini isinya adalah 4M. Intinya, intinya adalah 4M. Apa itu? Yaitu M pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal diri, yang ketiga mengenal hidup, yang keempat membenahi diri. Nah, dengan pengenalan ini tumbuh kesadaran akan kemahabesaran Allah, kesadaran diri sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah selama hidup, kesadaran untuk menjalani hidup yang membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, dan kesadaran untuk membenahi diri, berhijrah dari akhlak hina menuju akhlak mulia. Para sahabat, dengan kesadaran yang 4 tadi, maka kita kenal siapa Allah yang maha baik. Kita kenal diri kita yang selalu diberi nikmat oleh Allah yang tak ternilai. Maka kita wajib menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur selama hidup kita. Karena bagaimanapun juga kita ini manusia diberi nikmat yang banyak, dan nikmat-nikmat itu tak ternilai. Nah, setelah kita menyadari, kesadaran tumbuh, maka tidak ada cara lain. Hidup kita hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah? Nah, kita lihat, lakukan sesuatu yang pertama kali ada yang di dalam diri kita. Nah, ternyata
pembenahan diri inilah yang pertama harus dilakukan. Mengapa demikian? Karena diawali dengan pembenahan diri. Sebagai hamba Allah harus membenahi diri terlebih dahulu. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada akhlak hina. Akhlak hina ini bagian hitam nih akhlak hina. Kemudian bagian putih akhlak mulia. Nah ini tugas kita. Kita jauhi akhlak hina yang hitam ini dan kita mulai membangun akhlak mulia yang putih ini. Nah inilah di dalam diri kita yang harus kita perhatikan lebih dulu. Nah setelah itu kita perbaiki diri. Nah inilah tugas yang pertama sebagai hamba Allah. Tugas utama sebagai hamba Allah adalah membentuk akhlak mulia sebagai misi kenabian. Kita meniru Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah diutus ke bumi ini dalam rangka membangun akhlak mulia menuju rahmatan lil alamin sebagai misi kenabian. Nah, karena itulah kita mengikuti misi kenabian itu, yaitu membangun akhlak mulia. Nah, bagaimana caranya membangun akhlak mulia ini? Caranya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang terus-menerus sehari-hari, yang rutin dilakukan dalam keagamaan ini, yaitu sholat. Tapi sholat yang bagaimana? Karena sholat itu tidak semua bisa dinilai oleh Allah, tidak semua berpahala. Ada sholat mabuk namanya, ada sholat munafik namanya, ada sholat celaka namanya, ada sholat khusyuk namanya. Nah, kita memilih sholat yang khusyuk. Membentuk akhlak mulia melakukan dua prioritas utama ini, yaitu sholat khusyuk. Nah, sholat khusyuk yang bagaimana? Banyak orang menawarkan sholat khusyuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi sholat khusyuk yang bisa membentuk akhlak adalah sholat khusyuk metode 3T. Apa itu 3T? Yaitu T-nya ada 3. T pertama adalah tumak ninah. T kedua adalah tafakur. T ketiga adalah tadabbur. Tumak ninah artinya tenang. Tafakur artinya memahami. Tadabbur menghayati apa yang dibaca dalam sholat. Nah setelah itu dilakukan, terus kita bergerak membangun akhlak mulia. Akhlak mulia terus kita perjuangkan, kita bangun secara bertahap dan terus-menerus sambil kita mempelajari, sambil kita berlatih untuk membangun akhlak mulia seperti dalam poster kunci sukses ini. Ilmu Islam dan ilmu pengetahuan lainnya menjadi pendukung dua prioritas utama tersebut. Selanjutnya meyakini rukun iman, melaksanakan rukun Islam. Nah, para sahabat, untuk mencapai sukses husnul khotimah dan surga, serta membangun masyarakat yang makmur, indah, dan islami tidak bisa sendirian. Tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa belajar ke sembarang tempat. Tidak bisa hanya mendengarkan ceramah-ceramah. Tidak bisa hanya membaca buku-buku agama, para sahabat. Tidak bisa. Dia harus mengikuti pendidikan yang serius. Nah, pendidikan ini dilakukan oleh komunitas pahala mengalir. Dan kita harus berada di dalam komunitas ini. Kenapa? Karena kalau tidak berada di dalam komunitas ini, berarti kita sendiri-sendiri, lebih sulit. Karena itu kalau berada di dalam komunitas, kita bisa saling tolong-menolong, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling menasehati, kita bisa saling memotivasi agar kita terus meningkat. Kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, bisa membangun segalanya di dalam sebuah komunitas. Nah, karena itu komunitas ini sudah memiliki konsep yang jelas.
tujuan hidupnya jelas, cita-cita, harapan dan visinya jelas, caranya dan misinya jelas, pendidikannya 2 prioritas utama juga jelas, pola pendidikannya juga jelas, kegiatan aktivitas sehari-harinya juga jelas para sahabat. Nah ini kita lihat, maka dengan pola pendidikan yang seperti ini akan memudahkan kita mencapai SHS dan Mahdi. Nah, para sahabat, setelah kita mengikuti pendidikan ini dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya adalah menjadi pribadi yang sukses, husnul khotimah, dan surga. Kita insya Allah masuk surga dengan pertolongan, ampunan, dan rahmat Allah, yaitu SHS, sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, kemudian pribadi-pribadi ini berkumpul, nah kemudian akan terbentuk masyarakat yang makmur, indah, dan islami atau Mahdi, sesuai dengan poster Mahdi. Nah, ini poster Mahdi seperti ini. Nah, sukses, husnul khotimah, dan surga ini, nah ini ada seperti ini, ya, benderanya. Kemudian makmur, indah, dan islami. Nah, ini seperti sebuah pohon, ya, pohonnya yang bagus, yang akarnya dalam, yang berbuah. Nah, membangun masyarakat yang bermakmur, indah, dan islami dengan 7K. Apa itu 7K? K pertama adalah keimanan, K yang kedua kerjasama, K yang ketiga kesatuan, K yang keempat keadilan, K yang kelima kecerdasan, K yang keenam ketentraman, dan K yang ketujuh adalah kemakmuran. Nah, para sahabat, kita bisa membangun Mahdi, sukses, husnul khotimah, dan surga, makmur, indah, dan islami. Insya Allah kita secara bersama-sama. Nah, kemudian kita bisa membaca penjelasan singkat seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu juga metode-metodenya. Nah, di antaranya metodenya atau pola pendidikannya, di antaranya kita sebut dengan teori, berlatih, dan praktek keseharian, doa, ilmu, terampil, dan ahli, 3T, tumaknina, tafakur, tadabur, 3B, bersatu, bersaudara, berbagi, SIB, sabar, istiqomah, bersemangat selama hidup. Ini para sahabat, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah Ta'ala, dengan pertolongan, ampunan, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua insya Allah mencapai sukses, husnul khatimah, dan surga, serta masyarakat yang makmur, indah, dan islami. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.